Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Cilda. Aku Juan. Aku Alvin. Dan aku Ethel. Pada podcast kami kali ini yang berjudul Melodi di Balik Layar. Kira-kira kita akan membahas apa saja ya? Nah, penasaran kan? Yuk langsung saja kita bahas tuntas. Ayolah, kenapa badan aku pegel banget ya? Mana berat badan nambah lagi? Sama aku juga, gak usah pegel-pegel seminggu terakhir ini. Mungkin kalian kurang olahraga, coba deh senam tipis-tipis di rumah pakai YouTube. Mungkin pegel-pegelnya berkurang. Aku punya solusi untuk kalian yang pegel. Bagaimana kalau kita membahas pemanasan dalam aktivitas gerak berirama? Untuk kalian yang tidak sering melakukan pemanasan, kalian bisa cek di YouTube. Ada banyak sekali videonya, mulai dari tahap awal pemanasan gerak berirama. Latihan dalam aktivitas gerak berirama itu seperti apa? Yang pertama tahap pemanasan, lalu latihan inti, dan tahap terakhir yaitu pendinginan atau cooling down. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa lihat video-video dari YouTube. Oh, benar juga ya. Aku lupa dengan adanya pemanasan senam berirama. Tapi kira-kira video dari YouTube seperti itu punya hak ciptanya ya? Jika ingin aku gunakan videonya dan diupload di platform lain agar lebih luas dan siapapun dapat menontonnya. Tentunya punya, dan jika ditirukan dan diupload pada platform lain, ada sanksi hukumannya yaitu terkait peniruan video dan re-upload video pada platform media sosial. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ternyata ada juga ya sanksi hukum terkait peniruan video. Iya, pasti ada dong, Cil. Kalau enggak, pasti udah banyak video yang dibuat dari hasil meniru video lain yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bener banget tuh. Nah, seleraku. Kalian tahu nggak itu nada apa? Kenapa aku tiba-tiba mikir ke situ ya? Maaf di luar topik ya. Kayaknya itu suara iklan Indomie deh. Memang kenapa, Ju? Kok tiba-tiba bahas iklan Indomie? Kan jadi lapar. Hehehe. Soalnya nadanya tuh ikonik banget, mudah banget buat diingat. Iya ya, kira-kira siapa ya yang bikin jinglenya? Siapa ya? Kalian berdua tahu nggak? Setauku ya, nama pencipta background Indomie itu adalah Rianto sekitar tahun 1980-an, yang kemudian dipilih PT Sanmaru Food Manufacturing yang sekarang berubah menjadi Indofood CBP sebagai lagu tema untuk iklan Indomie hingga saat ini. Wah, keren juga ya. Kira-kira background Indomie ini bisa dijadikan untuk background produk lain gak, guys? Menurut aku sih tidak ya. Namanya kenapa tidak, Tol? Karena karya tersebut dilindungi oleh hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Hak cipta itu bukannya hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya kreatif untuk mengatur dan melindungi penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya. Iya, betul sekali. Oh, jadi seseorang memiliki karya seperti jingle iklan itu memiliki hak cipta ya? Dan pencipta atau pemilik karya tersebut memiliki kendali penuh atas penggunaannya karyanya oleh pihak lain. Betul itu, Vin. Tapi kalau melanggar hak cipta juga ada sanksi hukumnya loh. Benar sekali guys, dimana seseorang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan komersial dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal sebesar 300 juta rupiah. Berat juga ya hukumannya. Oh iya guys, selain itu, kalian tahu nggak cara pembuatan jingle untuk produk promosi dalam sebuah iklan? Saat aku menjadi komposer musik, aku sering menyewakan jasa digitalku, yaitu membuat jingle untuk menjadi bagian dari promosi dari sebuah iklan. Komposer musik itu apa ya? Komposer biasanya juga disebut dengan istilah komponis. Komponis sendiri adalah orang yang menciptakan sebuah karya yakni musik. Wah, keren juga ya. Kira-kira banyak gak sih orang yang memilih menjadi komposer? Sebenarnya banyak atau tidak orang yang memilih menjadi komposer itu karena mereka memiliki minat dan bakat dalam menciptakan karya seni musik. Seorang komposer menciptakan karya seni musik dalam bentuk komposisi musik instrumental maupun lokal. Selain itu, menjadi seorang komposer juga membutuhkan keterampilan dalam menguasai minimal satu instrumen. Namun, menjadi seorang komposer tidak hanya sekedar menciptakan melodi yang enak didengar, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan harmoni, ritme, dan struktur. Kira-kira saat kamu menjadi komposer, apa sih kekurangannya? Mungkin beberapa kekurangan yang dimiliki oleh seorang komposer yaitu tekanan deadline yang tinggi, di mana kita harus mengejar target lalu adanya keterbatasan inspirasi pada saat tertentu dan sulitnya mendapatkan pengakuan atau penerimaan atas karya seni mereka. Oh, seperti itu. Tadi kamu bilang saat kamu menjadi komposer musik, kamu sering menyewakan jasa digital yaitu membuat jingle kan? Kemudian bagaimana cara membuat jingle agar menarik? Jadi begini, jingle dibuat menarik agar dapat mudah diingat. Membangun nilai suatu produk, jingle dapat digunakan dalam jangka panjang
dan menjadi daya tarik konsumen karena jingle merupakan suatu bagian atau salah satu elemen penting dalam iklan karena dapat menjadi alat persuasi yang mudah melekat di benak konsumen. Mengingat adanya kondisi yang disebut low involvement yang merujuk kepada rendahnya keterlibatan konsumen terhadap pesan iklan tersebut dapat membuat produk yang diiklankan juga menarik dan mudah diingat. Jingle akan memberikan kesan yang kuat pada konsumen, bahkan jika periode periklanan yang dilakukan sudah berakhir. Sebagai komposer, apa saja keuntungannya memakai jasa profesi digital ini? Tentu saja yaitu memiliki waktu yang fleksibel, karena bisa dikerjakan di mana saja baik WFH maupun WFO. Dan kinerja terukur karena bisnis digital dirancang sedemikian rupa agar lebih terkoneksi dengan kecanggihan teknologi mulai dari alat hingga penerapan sistem kerja modern. Ngomong tentang WFH, aku juga lagi ngerasain tuh work from home. Emang lebih menghemat biaya sih, cuma buat aku yang kaum mending susah buat cari pakan. Apalagi musim hujan gini jadi susah keluar. Iya bener banget, kalau musim hujan gini jadi malas kemana-mana. Nah, iya tuh bener banget. Jadi cuma bisa olah yang ada di kulkas. Jadi kau buat apa, Vin, selama WFH itu? Aku buat bajigur. Bajigur, apaan itu? Bajigur itu minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Minuman yang dihidangkan dengan hangat ini memiliki rasa yang menyegarkan badan dan sangat cocok untuk diminum saat musim dingin seperti ini. Ciri khas dari minuman ini adalah santan, gula merah, dan aren. Wah, pasti enak tuh minum yang hangat-hangat saat musim hujan. Namanya unik ya, bajigur. Kira-kira sejarahnya kayak gimana ya? Nama bajigur sendiri diyakini berasal dari kata bajegur, yang dalam bahasa Sunda berarti hangat. Nah, oleh sebab itu, minuman ini terkenal dengan rasa hangat dan nikmat, sehingga sangat cocok untuk dinikmati saat cuaca sejuk. Oh alah, begitu ya. Selain untuk menyegarkan badan, manfaat lain dari bajigur tuh apa sih? Setauku banyak sih, Tel. Mulai dari meredakan flu, mengatasi masalah pencernaan, mencegah kanker, menambah nafsu makan, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya ternyata. Next time aku juga mau cobain bajigur deh. Bagaimana jika sehabis ini kita cobain bajigur di rumahku ini? Wah, ide bagus tuh, nanti kita atur. Nah, tidak terasa ya, kita sudah di ujung cerita kita hari ini. Betul banget, mulai dari membahas badan pegel-pegel, lalu gerakan senam, kemudian Indomie itu punya hak cipta, jingle, jasa profesi digital, hingga bajigur nih. Banyak banget ya topik yang kita bahas hari ini. Terima kasih karena telah setia mendengarkan podcast kami hingga akhir. Kami harap kalian menikmati episode pertama kami ini ya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Berapa menit?